Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan orang-orang Israel tampak ikut berperang melawan Rusia di Ukraina. Video yang beredar sejak Minggu 24 April tersebut memperlihatkan seorang pejuang berbicara dalam bahasa Ibrani, menyampaikan ucapan terima kasih kepada sekelompok pejuang yang telah membantu melawan Rusia. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh bangsa Israel, kepada pemerintah Israel yang telah membantu kami selagi kami dapat berperang melawan Rusia. Dalam perang yang sulit ini, ujar orang tersebut. Tidak sendiri, ada beberapa orang yang berbicara dalam video tersebut. Kami ingin berterima kasih kepada semua orang Yahudi yang membantu kami. Kami di sini untuk Ukraina dan untuk seluruh bangsa yang hidupnya terancam. Kami membantu mereka. Kami semua di sini bersama-sama melakukan pekerjaan yang baik, kata yang lainnya. Video tersebut diunggah oleh akun Twitter seorang sukarelawan Kanada yang mengaku berperang melawan militer Rusia di daerah Kherson. Hingga saat ini video tersebut sudah diputar 1,2 juta kali penayangan. Menurut seorang sejarawan sekaligus jurnalis Iran, Babak Takfai, para pejuang tersebut tampaknya berasal dari Israel. Mereka pernah bertugas di IDF dan berperang melawan teroris Hamas, PAIG, Jihad Islam Palestina, dan Hizbullah. Mereka sekarang berada di Ukraina untuk berperang melawan angkatan bersenjata Rusia, ujarnya. Tidak diketahui apakah para pejuang yang diduga orang-orang Israel itu merupakan warga negara Ukraina Israel. Ukraina sendiri telah membentuk divisi legiun asing dan unit pasukan khusus pejuang asing untuk sukarelawan asing. Militer Ukraina telah mengklaim bahwa 20.000 orang asing dari 52 negara telah mendaftar untuk mendaftar. Rusia kembali memperingatkan Barat bahwa akan ada aksi militer terhadap setiap serangan di wilayah Rusia. Negari beruang merah ini menuduh Amerika Serikat dan sekutu utamanya di Eropa secara terbuka menghasut Ukraina untuk menyerang Rusia. 2 bulan sejak invasi ke Ukraina, dalam beberapa hari terakhir Rusia mengklaim adanya serangan-serangan oleh pasukan Ukraina ke wilayah mereka. Serangan itu bisa meningkatkan eskalasi di antara kedua negara secara signifikan. Ukraina belum secara langsung menyatakan bertanggung jawab atas serangan itu. Namun Ukraina mengatakan insiden itu adalah balasan. Rusia juga dilaporkan tersinggung dengan pernyataan dari anggota NATO, Inggris, bahwa sah bagi Ukraina untuk menargetkan serangan ke logistik Rusia. Di barat mereka secara terbuka menyuruhkan Kiev untuk menyerang Rusia, termasuk menggunakan senjata yang diterima dari negara-negara NATO, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova kepada wartawan di Moskow Kamis 28 April 2022. Saya tidak menyarankan Anda untuk menguji kesabaran kami lebih jauh. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Selasa bahwa jika serangan seperti itu berlanjut, maka Moskow akan menargetkan pusat pengambilan keputusan di Ukraina. Kiev dan ibu kota barat harus menanggapi pernyataan Kementerian Pertahanan dengan serius bahwa penghasutan lebih lanjut dari Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia akan menghasilkan tanggapan keras dari kami, kata Zakharova. Zakharova menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai boneka barat yang digunakan Amerika Serikat untuk mengancam Rusia. Kamu sedang dimanfaatkan, kata Zakharova. Amerika Serikat dan NATO telah mengesampingkan pengiriman pasukan ke Ukraina. Namun Washington dan sekutu barat telah memasok senjata ke Kiev seperti drone, artileri berat Howitzer, anti-pesawat Stinger, dan rudal anti-tank Javelin. Total bantuan keamanan AS sejak invasi berjumlah sekitar US 3,7 miliar. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bantuan senjata dari AS dan sekutunya tidak akan pernah berhasil. Dia mengatakan operasi militer khusus di Ukraina diperlukan karena Amerika Serikat menggunakan Ukraina untuk mengancam Rusia akibat Moskow harus bertahan melawan penganiayaan terhadap orang-orang berbahasa Rusia. Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan, separuh dari total 90 artileri berat Howitzer yang dikirim Amerika Serikat telah tiba di Ukraina. Kirby menambahkan 50 orang Ukraina telah dilatih untuk mengoperasikan artileri tersebut. Saya dapat memberitahu Anda tanpa memberikan angka bulat bahwa lebih dari setengah Howitzer itu ada di Ukraina, kata Kirby dilansir Al Arabia, Kamis 28 April. Kirby menambahkan bahwa 50 orang Ukraina telah dilatih mengoperasikan Howitzer. Pelatihan tahap pertama ini dilakukan di luar Ukraina. Namun Kirby belum mengetahui apakah pelatihan tahap kedua sudah dimulai. Orang-orang Ukraina yang terlatih akan melatihkan satu tim mereka di Ukraina, kata Kirby. Pekan lalu Pentagon telah mengumumkan paket bantuan pertahanan senilai $800 juta AS untuk Ukraina. Bantuan tersebut termasuk 72 Howitzer 155 mm, 144.000 peluru artileri, 121 sistem udara, tabrak Poinik, GOTS, dan kendaraan untuk menarik Howitzer. Paket itu merupakan tambahan dari 18 Howitzer sebelumnya dan 40.000 peluru artileri, sehingga jumlah total Howitzer menjadi 90 dan 183.000 peluru artileri. Senjata Howitzer dapat menembakkan artileri jarak jauh untuk mendukung pasukan darat. Senjata ini digunakan oleh Angkatan Darat AS dan Korps Marinir.
Pengiriman Hawizar datang pada saat Ukraina mengantisipasi pertempuran skala besar yang sedang dipersiapkan Rusia di wilayah Donbas Timur. Sebelumnya, Kepala Staf Gabungan Mark Milley mengatakan pertempuran di wilayah timur akan lebih sulit bagi Ukraina. Oleh karena itu, Ukraina membutuhkan lebih banyak persenjataan dan artileri. Israel menembakkan sejumlah rudal yang menargetkan titik-titik di sekitar ibu kota Suriah. Damaskus Rabu pagi, kantor berita negara melaporkan. Sumber itu menambahkan bahwa pertahanan udara Suriah menembak jatuh sebagian besar rudal Israel yang diluncurkan dari kota Tiberias, Israel. Mengutip The Jerusalem Post 27 April, sumber militer Suriah mengatakan kepada sana pesawat Israel menembakkan rudal dari atas Israel Utara menuju situs dekat Damaskus. Sumber tersebut juga mengklaim pertahanan udara Suriah mencegat sebagian besar dari mereka, menambahkan bahwa pekerjaan sedang dilakukan untuk memeriksa hasil serangan. Laporan awal menunjukkan bahwa serangan itu menargetkan situs di Kutsaya, barat laut Damaskus dan dekat Bandara Internasional Damaskus. Serangan tersebut merupakan serangan ketiga yang diduga dilakukan Israel di Suriah dalam sebulan terakhir. 2 minggu lalu, dugaan serangan udara Israel menargetkan situs-situs di dekat kota Rakla dan Katana, barat daya Damaskus, menurut TV Al-Mayadin. Lebanon, pusat studi dan penelitian ilmiah di Jam Raya juga menjadi sasaran menurut Step News Agency. Kurang dari seminggu sebelum serangan itu, serangan udara Israel pada siang hari yang jarang terjadi menargetkan situs-situs di dekat Masyaf di barat laut Suriah. Menurut laporan Suriah, The Step News Agency melaporkan, serangan tersebut menargetkan situs milik milisi pro-Iran dan situs penelitian ilmiah di Masyaf. Citra satelit dari Sentinel Hub yang dibagikan oleh akun intelijen open source Aurora Intel menunjukkan setidaknya 4 target berbeda dalam serangan di dekat Masyaf, termasuk pabrik pertahanan Zawi, pusat studi dan penelitian ilmiah, kompleks tentara Suriah, dan situs lain yang jauh dari sana. Masyaf di Suwaidah. Diketahui Israel selama beberapa tahun telah meningkatkan serangan terhadap apa yang digambarkan sebagai target terkait Iran di Suriah. Seperti melansir Reuters, pasukannya didukung Teheran, termasuk Hizbullah Lebanon, telah menempatkan kehadirannya sejak dikerahkan untuk membantu Presiden Bashar al-Assad dalam konflik Suriah meletus pada tahun 2011. Israel membalas serangan roket dari Lebanon Senin 25 April 2022. Yang menghantam area terbuka militer Zionis mengklaim serangan belasan yakni dengan tembakan artileri diarahkan ke titik peluncuran roket di Lebanon. Menargetkan sumber peluncuran, bunyi pernyataan militer Israel di Twitter tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Dikutip dari Reuters, Kepala Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon, Aroldo Lazaro, mendesak semua pihak untuk tetap tenang dan menahan diri di tengah situasi yang bergejolak dan berkelanjutan ini. Sejauh ini belum ada pihak yang bertanggung jawab meluncurkan roket ke Israel. Namun serangan terjadi menyusul bentrokan selama 2 pekan terakhir antara warga Palestina dengan polisi Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa. Serangan pasukan keamanan Zionis memicu kemarahan negara-negara Arab serta dunia internasional. Perbatasan sebelah utara Israel relatif tenang sejak perang dengan Hizbullah pada 2006. Kelompok yang menguasai Lebanon Selatan dan memiliki roket canggih. Selain itu, di Lebanon juga ada faksi perjuangan Palestina yang beberapa kesempatan pernah menembaki Israel dengan roket. Sementara itu, serangan roket dari Lebanon tidak menimbulkan korban maupun kerusakan. Suara sirine juga tak berbunyi, serta tak ada peringatan lebih lanjut. Sistem pertahanan udara Iron Dome, Israel juga meluncurkan rudal untuk mencegat roket karena berada di jalur atau menuju sasaran tidak berpenghuni. Sebuah roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara. Militer Zionis membalas dengan tembakan artileri ke arah sumber serangan Senin 25 April. Pasukan pertahanan Israel mengatakan roket itu jatuh di lapangan terbuka dekat kibbutz. Menanggapi proyektil yang diluncurkan dari Lebanon ke Israel Utara tadi malam, pasukan artileri IDF saat ini menargetkan sumber peluncuran di Lebanon. Kata IDF dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, tak ada kelompok manapun yang segera mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket tersebut.